Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini Minggu 17 Januari. Saya sedang berada di lahan demonstrasi plot sorghum di helipad Gubernur Nusa Tenggara Timur. Jadi ini lokasinya ada di Kota Kupang, di tengah kota, di lahan helipad di sebelah rumah jabatan gubernur. Jadi ini demonstrasi plot tanaman sorghum seluas 1 hektar, sudah berusia kurang lebih 6 minggu dengan pertumbuhan yang cukup baik, dilakukan tanpa pemupukan. Hasilnya sudah cukup bagus karena kesimpulan sementara kenapa tanaman ini cukup bagus, karena tanah di sini bisa dikatakan cukup alami, jadi masih jarang diolah, jadi unsur haranya masih alami, masih banyak, tidak kekurangan seperti di daerah-daerah Jawa. Jadi tanpa dilakukan pemupukan pun sudah bagus. Estimasi pertumbuhan kurang lebih nanti kemungkinan 90 hari sampai 100 hari sudah dapat dipanen. Jadi dalam 1 hektar ini memang dalam demonstrasi plot ini kita coba jaraknya cukup padat, 20 kali 20 cm. Memang itu cukup sangat padat. Biasanya kita lakukan di Jawa kurang lebih 45 sampai 70, tapi kita di sini mencoba melakukan resiko dengan memadatkan jarak tanaman ini. Jadi dalam 1 hektar ini bila dipadatkan kurang lebih ada 158.000 pohon, dengan estimasi hasil biji yang akan didapatkan itu mungkin minimal 5 ton, dengan rata-rata mungkin nantinya 7 ton. Jadi pagi hari ini, hari Minggu, kebetulan saya sedang jogging dan lewat sini melaporkan tanaman sorghum ini cukup bagus bisa jika dilihat dari pertumbuhannya. Dari diameter batang pun cukup besar, daun-daun cukup hijau, secara pertumbuhan bagus. Padahal di Kupang ini sekarang lagi musim hujan dan angin cukup tinggi. Kemarin pun lahan di sini tanamannya merunduk ke bawah karena angin. Tapi 3-4 hari ini bisa dilihat sudah kembali berdiri. Mungkin itu bisa dibilang keunggulan dari sorghum ya. Kalau saya lihat dari padi kan setelah merunduk dia agak susah untuk bangkit lagi. Tapi tanaman sorghum ini ketika merunduk bisa berdiri lagi, alhamdulillahnya. Kemungkinan hama di sini tuh yang kita udah lihat di awal, bisa lihat daun-daun ada bolong dari semut-semut merah, tapi kita tidak fokuskan untuk membasminya karena memang tidak terlalu mengganggu untuk saat ini. Di pertumbuhan sorghum yang sudah mencapai usia 6 minggu pun sebenarnya sorghum sudah cukup kuat untuk tumbuh secara mandiri, karena secara perawatan sudah kita lakukan di 4 minggu pertama atau sebulan awal. Jadi di lahan yang kita garap ini pun memang secara penanaman masih belum rata. Jadi dalam satu lubang tanam itu ada yang 3-4 tanaman, jadi belum dilakukan penjarangan karena keterbatasan tenaga kerja. Tapi yang saya lihat pun hasilnya cukup baik, antara yang tumbuh satu tanaman 2 atau 3 itu cukup baik. Jadi mungkin kedepannya perlu dilakukan revisi, di mana penanaman mungkin cukup dilakukan 2-3 biji sorghum dalam satu lubang tanam. Dan memang cukup menarik juga jika kita lihat dari lahan demonstrasi plot ini. Jadi tunas itu muncul di awal pertumbuhan tunas, yang biasanya tunas itu muncul setelah panen pertama atau di akhir ujung periode tanam. Tapi sekarang pertumbuhan tunas mulai dari awal, dan kita pun tidak melakukan pemotongan tunas karena kita sedang melakukan eksperimen melihat hasilnya akan seperti apa. Jadi sebelumnya ini merupakan lahan helipad Pak Victor, Gubernur NTT, di mana kita pun tim spasi bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita sebagai tim spasi diundang untuk memonitori itu untuk penanaman sorghum dari hulu sampai hilir. Jadi di awal periode ini, di awal tahun ini, kita sedang fokus melakukan on farming atau melakukan penanaman, di mana nanti mungkin setelah kuartal kedua kita akan fokus untuk ke pengolahan biji, daun, dan batang. Jadi dalam tanaman sorghum ini tidak ada yang terbuang ibaratnya. Jadi
rantai manfaatnya itu seperti kelapa lah kurang lebih. Jadi semua bagiannya dapat diolah dan sangat bermanfaat. Seperti itu. Nih, ini yang dapat dilihat. Daunnya ini semua sekilas secara fisik itu mirip dengan jagung. Saya pun awal-awal agak susah membedakan gitu antara tanaman sorghum dan tanaman jagung. Tapi jika dilihat secara kasat mata, yang paling mudah itu secara fisik daun sorghum ini tidak berbulu, sedangkan daun jagung itu agak berbulu. Dan dari segi batang bawah, kalau sorghum ini semua warnanya hijau, sedangkan kalau jagung ada berwarna merahnya sedikit. Dan akar sorghum itu cenderung mengangkat ke atas tanah, jadi akarnya berada di atas tanah. Memang untuk usia segini masih belum terlihat menonjol, tapi ini bisa dilihat. Nah, akarnya seperti itu. Jadi tanamannya itu akan mengangkat di atas tanah. Jadi secara penampilan akan cukup mudah dibedakan ketika usia tanamnya sudah mulai cukup banyak, cukup tua maksudnya. Seperti itu. Jadi hari ini Minggu pukul 8.15 waktu Indonesia bagian tengah, saya sedang melihat-lihat tanaman sorghum ini. Di sini saya udah melihat satu malai dari tanaman sorghum. Agak di tengah ini saya cukup kesulitan untuk menjangkaunya. Kita akan coba lihat salah satu malai yang sudah tumbuh. Nah, aduh, gelap ya. Bentar. Nah, ini malai sorghum yang sudah tumbuh. Jadi, itu juga akarnya. Kalau yang sudah tumbuh malai sudah kelihatan. Ini dari lahan 1 hektar ini cuman ini baru satu yang sudah tumbuh malai, jadi cukup terlihat. Nah, ini malainya seperti ini. Memang sorghum ini tanaman serealia, sejenis padi-padian. Jadi tanaman pangan, sejenis padi, sejenis jagung, gandum dan teman-temannya. Dan sorghum pun diklasifikasikan merupakan tanaman rumput-rumputan karena memang secara daun pun pada dasarnya mirip dengan rumput, dan kegunaannya pun banyak digunakan kalau di luar negeri itu untuk pakan ternak. Nah, jadi bisa kita lihat untuk malai pertama ini bentuknya seperti padi. Bulir-bulirnya mungkin akan merunduk, tapi nanti setelah setelah cukup tua, dia itu akan membulat seperti kalau seperti pucuk ya seperti pucuk itulah. Jadi di sininya akan membulat, akan cukup besar. Jadi kalau yang sudah pernah kita tanam di Jawa itu biasanya karena berat malai dan bijinya itu cukup berat, sedangkan tanaman sorghum ini tingginya dapat mencapai 4 meter. Jadi nantinya si tanaman ini pun akan merunduk gitu, ibaratnya seperti, apalagi kalau di Jawa kan jarak tanamnya cukup jauh ya, cukup misalkan antara 70 sampai 70. Jadi antar tanaman itu tidak serapat ini. Saya kira jagung pun jarang yang ditanam serapat ini, dan saya kira jagung kalau ditanam serapat ini tidak akan seproduktif sorghum seperti itu. Nah, jadi di lahan yang serapat ini kita prediksikan di awal nanti malainya akan berat, tapi tanamannya tidak akan terlalu merunduk karena dilihat dari diameter batang yang cukup besar dan tebal, dia akan mampu menopang berat dari biji sorghum itu sendiri. Nah, jadi yang bisa dilihat itu di sini kita menanam kurang lebih 1 hektar. Kemarin di waktu penanaman kita banyak dibantu oleh tenaga-tenaga kedinasan dari Pemprov NTT juga. Jadi di sini kita menanam di beberapa petak dengan umur tanam yang berbeda. Tapi jika dilihat dari secara signifikan, sebenarnya untuk umur 3 hari sampai seminggu itu pertumbuhannya tidak akan terlalu terlihat beda jauh. Artinya dia akan cukup cenderung mengikuti dan menyeimbangkan. Akan tetapi di sini yang dapat membedakan pertumbuhan sorghum itu justru dari petakan tanahnya, karena petakan tanah sebelumnya ini berbeda-beda. Seperti yang dilihat di sini yang paling depan dari pinggir jalan ini petakan tanah yang asalnya cukup luas, mungkin
jarang ditanam dan jarang digunakan, jadi unsur haranya masih sangat banyak. Sedangkan ini di tengah ada satu petakan kecil, mungkin kurang lebih 10 meter kali 10 meter, dimana petakan kecil ini tanaman sorghum ini tumbuh hijaunya secara hijau muda itu ibaratnya. Secara pertumbuhan pun di awal ini tidak terlalu terlihat signifikan, jadi cukup kecil. Karena jika dilihat dalam satu lubang pun ini ada yang 4 bahkan 5 sampai 6 tanaman, jadi produktivitasnya cukup kurang. Mungkin ini yang mengerjakan salah satu orang yang agak asal gitu mengerjakannya. Nah seperti itu. Jadi jika dilihat dari pertumbuhan ini memang yang membedakan itu bukan dari bukan dari umur, tapi dari tanahnya itu sendiri. Jika kita lihat, jadi bisa disimpulkan tanah itu sangat berpengaruh signifikan gitu untuk proses pertumbuhan dari si tanaman sorghum ini sendiri. Dan dari misalkan, jadi beberapa faktor yang berpengaruh signifikan itu salah satunya tanah, kemudian jumlah tanaman dalam satu lubang tanam, kemudian yang paling berpengaruh itu tentunya benih, yang kita rasakan juga sangat berpengaruh. Jadi kita di sini menggunakan 2 benih bioguma dengan numbu. Nah jadi bisa kita lihat sendiri, memang jika kita menanam sorghum secara alami gitu, maksudnya alami di sini belum tentu organik, tapi secara alami artinya tidak menggunakan pupuk, lahan tidak diolah secara maksimal, itu hasilnya sudah cukup bagus. Apalagi mungkin nanti ketika benar-benar sangat difokuskan dan sangat diperhatikan tanaman sorghum ini, saya rasa bakal bisa membangkitkan ibaratnya permasalahan ketahanan pangan di Indonesia ini sendiri. Mungkin cukup sekian, nanti saya lanjutkan videonya.